Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan membahas penyelesaian modul 12.9.1 pada modul NetAkad. Modul 12.9.1 ini untuk mengetes gitu ya, mengetes pengetahuan kita bagaimana cara mengimplementasikan subnet pada IP versi 6. Pada modul ini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan. Ya, topologi jaringan itu di dalamnya berisi 2 buah router, 4 buah switch dan 4 buah komputer personal. Kemudian di masing-masing router ini terdapat 2 buah jaringan atau subnet gitu ya. Kita nyebutnya nanti subnet. Yang pertama adalah subnet untuk menghubungkan ke PC1. Subnet yang kedua adalah jaringan yang menghubungkan ke PC2 seperti itu ya. Berikutnya untuk di router 2 itu terdapat 2 jaringan. Jaringan yang menghubungkan ke PC3 kita sebut sebagai subnet ketiga, kemudian jaringan yang menghubungkan ke PC keempat kita sebut subnet keempat, gitu ya. Subnet keempat. Oke, objektif dari modul ini yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan subnet dan IP address dari masing-masing subnet. Kemudian objektif yang kedua adalah kita melakukan konfigurasi IP versi 6 di router dan di PC. Berikutnya setelah kita menentukan IP address, subnetnya, dan konfigurasi di router, kita akan melakukan tes connectivity di masing-masing host, gitu ya, di masing-masing host. Oke, di paket tracer activity ini kita sudah disediakan oleh 2 buah tabel. Tabel yang pertama adalah addressing tabel, kemudian tabel yang kedua adalah subnet tabel. Kedua tabel ini kemudian akan kita kopikan ke file Excel gitu ya, ke file Excel. Oke, kita kopikan ke file Excel sehingga hasil copy dari kedua tabel itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke sini. Di sini disebutkan, dijelaskan background atau skenario-nya. Jadi kita seolah-olah kita menjadi seorang network administrator yang mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan IP versi 6 di jaringan. Kemudian kita diminta oleh sebuah organisasi untuk melakukan setup jaringan yang kemudian akan digunakan oleh pegawai dari divisi sales. Jaringan yang akan digunakan terdiri dari 4 jaringan LAN dengan menggunakan IP versi 6. Tugasnya adalah kita mengassign subnet ke seluruh LAN dan melakukan konfigurasi ke router dan PC. Oke, kita mulai saja pengerjaannya. Kita kembali ke Excel. Kita di awal tadi sudah diberikan informasi mengenai network address ya. Network address yang diperoleh dari ISP-nya adalah ini. Mungkin ini akan kita bagi menjadi 9 subnet.
proses subnetting di IP versi 6 ini sangat mudah gitu ya, sangat mudah sekali jika dibandingkan proses subnetting yang ada di IP versi 4. Jadi ini untuk subnettingnya kita berbekal pada network address yang sudah ada. Untuk subnet yang kedua kita hanya perlu melakukan ini ya, pergantian IP 9 ini angka 8 menjadi angka 9. Kemudian untuk yang router 2 atau subnet ketiga ini tinggal mengurutkan aja. Jadi diurutkan ini menjadi 10. Ya, harusnya 10 gitu ya, tapi karena ini bilangannya heksadesimal sehingga mentok pada hanya angka 9 gitu ya. Jadi angka 10 ini diganti dengan huruf A seperti ini. Kemudian untuk yang subnet yang keempat itu juga diganti menjadi huruf B. Berikutnya untuk subnet kelima ini merupakan subnet yang menghubungkan router 1 dengan router 2. Juga sama seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah network address dari kelima subnet. Langkah berikutnya adalah kita menentukan IP address dari masing-masing interface di router 1 dan router kedua. Untuk interface gigabit 0/0 ini sudah diberi contoh bahwa ini sesuai dengan subnet yang pertama, ini menggunakan IP address 20.1:/0/J8:0/1/64. Ini mereferensi pada network address pada subnet pertama. Kemudian untuk yang interface gigabit 0/1 pada router 1 ini kita mengacu pada subnet kedua, network address subnet kedua. Jadi ini tinggal kita copy saja ya. Ini tinggal kita copy seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini tinggal angka 1 ya. Gitu seterusnya sampai semua interface yang ada di router. Nah, ini tinggal sampai angka 1. Kenapa saya tambahkan angka 1 di sini? Karena di activity-nya, PT activity-nya ini sudah diberikan penjelasan bahwa kita diharuskan untuk memberikan IP address yang pertama ke router, di interface dari router. Ya, oleh karena itu di sini interface routernya semuanya diakhiri dengan angka 1. IP address yang pertama. Itu ya. Berikutnya untuk yang serial ini kita kembali ke penjelasan soalnya. Ini disebutkan bahwa untuk koneksi antara router kita tempatkan address pertama ke dalam subnet R1 gitu ya. Antar router IP pertama kita berikan kepada router 1 sehingga ini seperti ini tinggal kita copy. Nah, ini diberi angka 1. Nah, kemudian untuk address yang kedua, second address-nya atau alamat IP address yang kedua, kita berikan pada router 2. Ini seperti ini. Nah, ini. Jika ini sudah dijawab semua kolomnya, berarti kita sudah melakukan penentuan IP address untuk masing-masing interface di setiap device. Sedangkan untuk device personal komputernya, IP-nya kita setting secara auto config gitu ya, secara auto configuration. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi di masing-masing device. Jadi kita mulai dulu ke device yang pertama, itu adalah router 1. Router 1.
seperti ini. Kita aktifkan dulu. Lalu kita ke interface gigabit 0/on. Ya, lalu kita setting IP address-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk link lokalnya sama. Seperti ini perintahnya ya, IPv6 address. Kita paste, kemudian link lokal. Jangan lupa kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Berikutnya, kalau sudah up, kita ke interface gigabit 0/1. Oke, IP address-nya saya copy dulu. FE80/1 link lokal. No shutdown. Kemudian interface serial, kita ke serial seperti ini. Oke. Kemudian kita setting link lokal. Terus link lokalnya FE80/1 link lokal. No shutdown. No shutdown. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita ke R2. R2 sama persis ya. Jadi kita hanya mengulang perintahnya, namun dengan konfigurasi IP yang berbeda. Ini. Kemudian IP untuk link lokal. No shutdown. Jadi ini perintahnya sama ya, tinggal diulang-ulang aja. Kemudian ke interface serial. Oke, untuk semua router S1 maupun R2 kita sudah setting interface-nya. Kemudian kita kembali ke PT activity-nya. Di sini terlihat completion-nya masih 85%, sehingga di sini perlu kita cek konfigurasi mana yang salah ataupun masih belum kita lakukan gitu ya. Ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Oh, ini sudah ya, sudah kita lakukan. Yang belum ini adalah kita lakukan konfigurasi
konfigurasi ke PC ya. Ke PC kita lakukan konfigurasi secara auto config. Kita klik PC-nya, kemudian IP configuration, kita pilih IP versi 6 configuration, kita pilih yang auto config. Jadi ini settingnya sama semua seperti ini. Ya, karena ini sifatnya auto config tadi ya. Kalau misalnya tidak auto config, maka kita bisa memasukkan IP address-nya di sini. Tapi karena auto config, kita hanya tinggal auto config ini. Kemudian kita cek lagi ya di activity-nya. Ini 95%. Nah, ini kurang 5%. Apa nih yang kurang? Kita cek lagi di sini. Yang belum adalah kita melakukan IP versi 6 unique case routing gitu ya. Dan di R1 dan di R2. Ini belum kita lakukan routing ya. Kenapa perlu kita setting routing supaya subnet yang berbeda berbeda jaringan yang berbeda subnet ini bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Kita kembali ke R1, kemudian kita exit dulu, kita lakukan routing versi 6 unicast routing. Perintahnya adalah IPv6 unicast routing untuk R1, kemudian untuk di R2 juga kita exit, lalu IP versi 6 unicast routing. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, untuk keduanya ini kita simpan konfigurasi yang sudah kita lakukan ke NVRAM. Contohnya adalah copy running startup. Kemudian di R1 juga seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita cek lagi. Nah, ini completion-nya sudah 100%. Oke, kita tinggal mengerjakan langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah kita melakukan verifikasi apakah masing-masing komputer ini sudah saling terhubung dengan cara menjalankan perintah ping gitu ya, menjalankan perintah ping. Di sini saya akan menjalankan perintah ping itu dari komputer PC1 yang ditujukan kepada PC2, PC3, dan PC4. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu IP versi 6 dari PC2 itu berapa. Nah, caranya buka command prompt, lalu kita tuliskan perintah IP versi 6 config. Nah, seperti ini. Pada kelompok file Ethernet itu ada tulisannya IP versi 6 address. Ini kita copy aja. Kemudian dari PC1 kita lakukan ping. Nah, seperti ini. Jadi P2 sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh P1. Nah, ini dari mana kita tahu ini terdapat balasan message reply gitu ya, yang menunjukkan sudah sampai. Kemudian untuk PC3 kita cari juga versi 6-nya ya, IP versi 6-nya. Dan kita copy balik ke sini. Nah, berikutnya di IP versi 4.
Ini terlihat ya, baik dari PC4, PC3 ataupun PC2 ini sudah memberikan message reply dari paket yang dikirimkan dari P1. Ya, ini artinya bahwa semua konfigurasi yang sudah kita kerjakan tadi itu sudah benar dan tiap-tiap PC ini sudah bisa saling berkomunikasi ya. Tanda yang lain bisa kita lihat dari adanya segitiga hijau ini ya. Jadi kalau sudah hijau, ini artinya seluruh host device ini sudah bisa saling berkomunikasi. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu pembahasan di modul 12.9.1. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pembahasan di modul-modul yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.